Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas 4 dengan nomor pokok mahasiswa 10120350 STIS TMB Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi penganggaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk memenuhi evaluasi akhir semester genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan Akuntansi Manajemen. Penganggaran yaitu suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Alat kontrol karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak berkaitan dengan peristiwa yang direncanakan. Harus didahului dengan peramalan. Jenis-jenis penganggaran. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, tahun 2003, 1. Berdasarkan isi anggaran, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. 2. Berdasarkan jangka waktu, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis, atau periodik dan kontinu. 3. Berdasarkan segi kelengkapan, yaitu anggaran komprehensif dan parsial. 4. Berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Keterbatasan penganggaran. 1. Anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen dan pertimbangan manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. 2. Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran. 3. Anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi seperti laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. 4. Anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang. 1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran bahan baku. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. 5. Anggaran BOP. 6. Anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran neraca didukung oleh berbagai anggaran penunjang. 1. Anggaran kas. 2. Anggaran piutang. 3. Anggaran persediaan. 4. Anggaran aktiva tetap. 5. Anggaran hutang dan lain-lain. Anggaran berdasarkan jangka waktu. Anggaran strategis yaitu anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. 2. Anggaran taktis yaitu anggaran operasional dan bersifat jangka pendek seperti anggaran periodik atau disusun untuk satu periode tertentu, dan anggaran kontinu atau disusun untuk jangka waktu sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Anggaran berdasarkan fleksibilitas. 1. Anggaran tetap, yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu. 2. Anggaran variabel, yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. Anggaran berdasarkan segi kelengkapan. Anggaran komprehensif, yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan seperti marketing, produksi, keuangan, personalia. Anggaran parsial, yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, meliputi bidang-bidang tertentu saja, dengan pertimbangan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Prosedur penyusunan anggaran. 1. Pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan.
2. Analisis ekonomi, berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. 3. Kondisi masa lalu sebagai dasar untuk melihat masa depan. 4. Analisis SWOT. Syarat-syarat anggaran. 1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. 2. Adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu pergolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran, dan selisih. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 3. Adanya penelitian dan analisis untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 4. Adanya dukungan dari para pelaksana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.